Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masih dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibul Bekasi. Inilah Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat, para pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil Visual dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di Sabtu pagi hari ini? Semoga kabar Anda masih dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan masih dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan sekali rasanya Muhammad Anis Mualim di pagi hari ini beserta kurasi yang bertugas di pagi hari ini ada Neza di kameramen dan juga ada Fajar di meja operator dapat hadir kembali menemani Anda di ruang dengar Anda melalui acara kita di pagi hari ini di hari Sabtu edisi 18 Zulhijjah 1441 Hijriah bertepatan di tanggal 8 Agustus 2020. Kami menghadirkan acara kajian kitab Fathul Bari bersama guru kita yaitu Ustadz Ahmad Sanusi. Dan seperti biasa, acara kita masih melalui live Zoom. Dan langsung kita sapa Ustadz kita, narasumber kita yaitu bersama Ustadz Ahmad Sanusi yang berada di kediaman beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal masih di Depok, Pak Ustadz ya? Alamatnya, Pak Ustadz. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Silakan main-main. Insya Allah, Pak Ustadz. Kabar sehat walafiat, Pak Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat semua. Semoga Ustadz dan juga keluarga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Pak Ustadz, kita pembahasan masih di hadis Bukhari dan kajian kitab Fathul Bari kita itu membahas atau mempelajari hadis Bukhari 5067 Pak Ustadz ya, Insya Allah. Dan dibantu di kitab Fathul Barinya di juz yang ke-9. Baik Ikhwan Ahmad, dipersilakan bagi Ikhwan Ahmad yang memiliki kitab Fathul Bari dibuka di juz yang ke-9 dan untuk pelajaran kita di hadis Bukhari-nya di 5067. Kita buka acara kajian kitab Fathul Bari bersama-sama kita membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Tafadhol, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pendengar radio Silaturahim dan pemirsa televisi visual Silaturahim di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, mudah-mudahan kita semua termasuk pendengar radio Silaturahim bisa dipersatukan oleh Allah di dunia dan di akhirat dan kita dikumpulkan di dalam Jannatil Firdaus minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, kumpul bersama para nabi, para syuhada, para salihin dan dengan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya, para tabi'in. Mudah-mudahan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita hasanah, di akhirat juga kita hasanah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Nabi Musa setelah sekitar 10 tahun lebih
tinggal bersama mertuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in atmamta asyara famin indik. Al-Qasas ayat 27. Setelah 10 tahun lebih, kalau 10 tahun karena dihitung dari mas kawin yang disempurnakan, kalau ada yang berpendapat 13 tahun karena oleh Nabi Musa ditambah dari mas kawin yang bisa 8 menjadi 10 dan ditambah lagi untuk memperdalam bimbingan dari orang tua dan mertuanya dalam masalah bisnis dan masalah-masalah yang lain, karena waktu itu diajari untuk bertani dan untuk memelihara, membudidayakan hewan dan lain sebagainya. Falamma qada Musal ajal. Falamma qada Musal ajal wa sara bi ahlihi anasa min janibit tur nara. Qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nar la'allakum tastalun. Nabi Musa sangat sayang kepada keluarganya, sangat sayang kepada bangsanya. Setelah 10 tahun lebih, Nabi Musa minta izin kepada mertuanya. Ada yang mengatakan itu Nabi Syuaib, wallahu a'lam. Mertua, kami terima kasih telah banyak dibimbing tentang masalah rumah tangga dan perlindungan dari kejaran Fir'aun dan teman-temannya dan lain sebagainya. Maka kalau diizinkan kami pamit untuk kembali dari Madian ini menuju Mesir. Karena di Mesir, di tempat kami semula, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri, kami mendengar jeritan rakyat dengan telinga kami sendiri tidak kurang dari 18 tahun. Selama Nabi Musa menemani, memberikan contoh terbaik kepada Fir'aun waktu Nabi Musa masih kecil. Lalu mertuanya mengizinkan. Ini pelajaran bahwa kita perlu membuat anak dan menantu betul-betul kuat dari segi keimanan, dari segi fisik, dari segi rumah tangga, dari segi ekonomi. Maka ketika Nabi Musa izin mau pergi ke Mesir, lalu mertuanya menanyakan tentang nomor rekening Nabi Musa. Lalu ditransfer uang untuk Nabi Musa dan keluarganya dan untuk anaknya. Dan Nabi Musa waktu itu, ini nak bawa kambing supaya untuk bekal di perjalanan dan waktu sampai di tempat kamu bisa mengembangkan tentang pertanian dan lain sebagainya. Falamma qada Musal ajalah wa sara bi ahlihi. Ketika di perjalanan, Nabi Anas melihat min janibit tur, dari lereng gunung Turisina, nara kepada nur, api, cahaya, karena ini ada penafsiran masing-masing. Karena pada akhirnya sebenarnya nur awalnya kelihatan seperti api, dugaan semula memang cahaya. Qala li ahlihim kuthu inni anastu nara. Lalu Nabi Musa sangat sayang kepada keluarganya, perlindungan kepada kaum perempuan. Beliau menyampaikan kepada istrinya, tunggu di sini dulu. La'alli atikum minha bi khabarin aw jadwah. Aku melihat nar, api, sinar, nur. Aku akan membawa api atau obor dari sana. La'allakum tastalun,
agar menghangatkan tubuh, melindungi dari dingin. Bagaimana Nabi Musa melindungi istrinya, keluarganya, dan kasih sayangnya luar biasa. Al-Qasas ayat 29. Nabi Musa keluar dari kenyamanan, yaitu berada di lingkungan mertuanya, karena ingat kepada penderitaan anak bangsanya di Mesir, ingin mengentaskan kezaliman dari oknum diktator Fir'aun dan teman-temannya. Kita tahu di dalam Al-Quran, Fir'aun ini mengaku Tuhan, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Ketika, siapa Tuhanmu? Kata Namrud. Demikian juga Fir'aun juga sama seperti itu. Rabbi yuhyi wa yumit, maka si Fir'aun juga menyampaikan ana uhyi wa umit. Al-Baqarah 258. Orang yang disukai oleh Fir'aun dibiarkan hidup, karirnya dibiarkan. Sedangkan orang yang tidak disukai oleh Fir'aun dan teman-temannya diusahakan untuk mati. Al-Baqarah 258. Demikian juga Al-Baqarah 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Jadi ingatlah kepada nikmat Allah ketika Allah menyelamatkan kalian semua waktu itu Bani Israel min ali fir'aun, bukan dari Fir'aun saja, tapi min ali Fir'aun, dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, yasumunakum su'al adzab, betul-betul waktu itu menyiksa orang yang tidak disukai oleh Fir'aun dan teman-temannya. Kalau bahasa Al-Quran surah Al-Qasas ayat 4, yastad'ifu ta'ifah, betul-betul dilemahkan oleh Fir'aun dan teman-temannya. Sampai Nabi Musa ketika perdana ketemu dengan Fir'aun, jadi 18 tahun beliau waktu masa kecil, sekitar 13 tahun waktu beliau di Madian, 18 ditambah 13, lalu sisanya begitu beliau sampai di Mesir, beliau masih terus berdoa, memberi contoh yang terbaik, terus mengajak kepada Fir'aun dan teman-temannya. Begitu ada kesempatan bertatap muka, maka yang keluar dari lisannya Nabi Musa adalah mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah, bertobat, lalu seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Thaha ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arsil ma'ana bani Israil wa la tu'adzibhum. Jadi tolong bebaskan orang-orang yang tidak kalian sukai sehingga kalian tahan dan lain sebagainya. Kasih sayang dari Nabi Musa. Ini pelajaran ketika kita resesi atau masalah COVID segala macam, apabila kita menguasai masalah kekuasaan, masalah pasar, masalah ekonomi, masalah pertanian, perikanan, perhewanan, maka insya Allah ketergantungan kita kepada orang lain, kepada negara lain, maka insya Allah bisa berkurang. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat yang ke-7. Ya'kulut ta'am. Jadi ar-rasul itu ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Aswaq itu pasar. Tidak hanya satu pasar, tapi aswaq. Jadi Nabi mengajarkan supaya Allah menyampaikan melalui lisan Nabinya agar kita umat Islam menguasai pasar, tidak hanya satu, aswaq, beberapa pasar. Oleh karena itu ketika
mertuanya Nabi Musa hendak pergi dalam rangka berjuang melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah kalau bahasa kita, maka dibekali dengan penguasaan terhadap pasar, pertanian, masalah ekonomi, dikasih kambing, dan lain sebagainya. Demikian juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pertama datang ke Ka'bah, diabadikan begitu alurnya surah Ibrahim, surah yang ke-14, ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Surah Ibrahim, surah yang ke-14, ayat yang ke-37. Itu pertama Nabi Ibrahim datang ke Ka'bah menyampaikan kepada Allah, Allah Maha Tahu bahwa karena perintah Allah, Nabi Ibrahim lalu mengantarkan keluarganya askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar', di tempat yang belum ada tanda-tanda perkembangan masalah ekonomi dan lain sebagainya. Ini pelajaran karena hubungannya dengan, mohon maaf, COVID, hubungannya juga dengan resesi, berita, dan lain sebagainya. Hubungannya dengan 17 Agustus, Sasa Yasusu Siasa. Siasa itu bisa diartikan politik atau seni memelihara, seni mengatur, seni memerintah, seni mengajar, seni politik. Kalau siasi itu orang politik, sais orangnya. Tapi jangan lupa, jadi segala sesuatu itu ada hubungannya dengan kepentingan kebutuhan manusia, masalah ekonomi. Karena saya susu siasa itu ada pengertian yang lain, yaitu sasa, yasa, susausa, itu ulat. Dan itu makanan. Ketika orang lapar, ketika ekonomi resesi, maka masalah. Jangan lupa, itu artinya sasa, yasusu siasa. Sasa, yasa, susausan itu bisa artinya juga ulat. Hati-hati, bisa juga artinya jatuh. Jadi sasa, yasa, susausan itu artinya juga makanan, bisa artinya juga ulat, bisa artinya juga jatuh, dan lain sebagainya. Di kedatangan Nabi Ibrahim yang kedua, seperti diabadikan di dalam Al-Quran, surah As-Saffat, surah yang ke-37, ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini As-Saffat surah yang ke-37 ayat 102. Kedatangan kedua kalinya Nabi Ibrahim ke Mekah, ke Ka'bah. Beliau menyampaikan kepada anaknya Nabi Ismail, kalau pertama waktu bayi, yang kedua maka ketika Nabi Ismail sudah balagha ma'ahu sa'ya, maka menyampaikan tentang mimpinya, tentang dakwahnya, tentang masalah pendalaman agama, ketauhidan, ketawakalan, keikhlasan, kesabaran. Bagaimana anakku, saya diperintahkan oleh Allah melalui mimpi 3 kali berturut-turut. Mimpinya para nabi tentu beda dengan tidurnya kita, tidak akan pernah diganggu syaitan, dan tidak mungkin menyakiti siapapun, tidak ada pengorbanan manusia. Tapi ini untuk ibtila, al-bala'ul mubin, kalau bahasa As-Saffat ayat 106.
ujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya dan kepada anak-anaknya ternyata lolos semua. Lolos ujian untuk mengorbankan sesuatu apa yang bisa kita perbantukan kepada orang yang sedang sangat membutuhkan, apalagi dalam keadaan resesi atau COVID seperti sekarang ini, meskipun itu jelas atau tidak jelas. Tapi yang sangat realita, banyak sekarang orang terjadi pengurangan, baik pengurangan dari pekerjaan atau pengurangan dari income, bahkan terlalu banyak pemutusan dan lain sebagainya. Kedatangan Nabi Ibrahim yang ketiga ke Mekah, ke Ka'bah, seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 127, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Al-Baqarah ayat 127. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail sudah dianggap dewasa, maka dia ajak untuk membuktikan, yaitu merenovasi Ka'bah. Pelajaran yang bisa kita ambil, Nabi Ismail waktu itu sudah dewasa. Dengan demikian mempekerjakan anak, ketika anak itu belum dewasa, merupakan pelanggaran kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum hak asasi berbicara tentang ketidakbolehan mempekerjakan anak ketika anak masih di bawah umur. Lalu kedatangan Nabi Ibrahim yang keempat dan kelima, yaitu seperti Allah menggambarkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 1, apabila ada yang berbeda tentang segala sesuatu hal yang kami jelaskan, silahkan, mungkin yang lain lebih paham dari kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kami ulangi mahallus syahid, tepatnya surah An-Nisa ayat 1, wattaqullah. Lalu Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Nabi Ismail tentang masalah rumah tangga, dan itu diabadikan di dalam hadis Bukhari. Yang pertama, beliau mengajarkan karena mohon maaf keluarganya akan mencelakakan keimanan dan keutuhan Nabi Ismail dan masyarakatnya, karena Nabi Ismail ini menjadi contoh bagi masyarakatnya, atau otomatis keluarganya harus betul-betul bisa dicontoh. Maka mohon maaf, dengan berat hati Nabi Ibrahim menyarankan kepada Nabi Ismail untuk mengganti atabah. Atabah itu tangga atau kayu di bawah pintunya, sebagai gambaran bahwa mohon maaf ini keluarganya, istrinya ketepatan termasuk tipe-tipe yang kurang berterima kasih kepada usaha dari pasangannya. Ini mestinya tidak terbatas hanya bagi kaum perempuan, tapi sebaliknya apabila seorang suami mudah melupakan kepada kebaikan usaha sekecil apapun yang diusahakan dipersembahkan oleh istrinya, maka ini termasuk laki-laki yang tidak baik. Kalau bahasa al-mujadilah atau al-mujadalah, itu termasuk sesuatu ayat yang kedua, mungkar. Perkataan yang mungkar saja tidak diperkenankan. Apalagi tidak berterima kasih kepada hal-hal yang lain. Suami menyakiti dengan kata-kata kepada istri saja, al-mujadilah atau al-mujadalah ayat 2 itu sangat tidak dibenarkan, apalagi menyakiti hal-hal yang lain. Demikian karena Nabi Ibrahim melihat tanda-tanda dari perempuan, dari istrinya Nabi Ismail ini kurang bersyukur, maka
tanpa harus menyakiti, dikasih mut'ah yang baik, dipulangkan tanpa menyebarkan berita, lalu diganti dengan yang pasangan yang lain. Ini Nabi, yang satu Nabi Ibrahim, yang satu Nabi Ismail. Kita bukan Nabi, kita tidak mendapatkan wahyu langsung. Jadi tidak boleh kita, mohon maaf, seorang mertua atau seorang anak, seorang suami, lalu dengan mudah untuk menceraikan istri, menuduh istri berbuat ini dan itu, lalu disarankan untuk berpisah. Tidak, kita ini bukan Nabi. Kita harus mengaca kepada diri kita, jangan-jangan yang kurang tepat, yang salah, yang tidak patut dicontoh, yang membuat rumah tangga kita kurang utuh adalah kita, adalah suami. Jadi berangkat dari wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, agar suami betul-betul menjaga ketakwaan keluarga, menjaga keutuhan dan perlindungan dunia akhirat kepada keluarga. Maka Nabi Ibrahim datang untuk tolong atabahnya diganti. Nanti di kesempatan yang lain, yang kelima, Nabi Ibrahim datang lagi menyampaikan agar atabahnya dibiarkan saja, karena begitu datang, begitu ditanya, kemana suamimu? Yang kedua, kalau yang pertama ini menyampaikan, waduh ekonominya sulit, suaminya pontang-panting di rumah, tidak ada rezeki begini dan begitu, banyak keluhannya, caci maki dan kekurangan yang disampaikan bukan alhamdulillah. Itulah yang terjadi, pergantian atabah. Maka untuk yang kedua, karena mereka alhamdulillah meskipun kami hidup sederhana, kami sudah berusaha, rumah tangga kami alhamdulillah baik, anak-anak juga baik, dan apa yang bisa kami bantu, ini Bapak silahkan makan, minum, silahkan. Dan itulah Nabi Ibrahim bilang, saya mau pulang, suamimu nggak ada, saya juga tidak berhak untuk masuk ke rumah kamu, saya orang laki-laki, kamu perempuan, sampaikan saja salam saya kepada suamimu, nanti kalau datang kerja, tolong atabah rumahnya, itu tangganya, kayu yang di bawah pintu itu jangan diganti. Ini pelajaran bagaimana kasih sayang, perlindungan seorang nabi kepada keluarga, kepada umatnya. Jadi kita harus berproses, semua proses usaha dalam semua lini. Setelah usaha, ya sudah, setelah itu kita setelah usaha dan doa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus kita melukai, mencaci maki dan melahirkan permusuhan. Seperti yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 129, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkenan merubah keadaan ini. Hanya Allah yang bisa merubah keadaan ini. Kami serahkan segala sesuatu setelah kami berdoa dan berusaha kepadamu, ya Allah. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 129 yang terakhir. Kembali lagi. Nabi Musa kembali dikasih isian ATM. Kalau bahasa kita, Nabi Musa dikasih kambing oleh mertuanya. Nabi Musa menggerakkan, menyelamatkan harga diri Bani Israel dari cengkraman Fir'aun, perbudakan Fir'aun dan teman-temannya, dan Nabi Musa berusaha menggerakkan perekonomian, pertanian, dan perikanan, dan juga bagaimana mengolah, membudidayakan hewan, dan lain sebagainya. Seperti Nabi Yusuf juga begitu. Nabi Yusuf diabadikan di dalam Al-Quran, surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat 47. Semua Nabi itu menggerakkan masalah ketauhidan, menggerakkan juga masalah ekonominya. Nabi juga begitu. Makanya Nabi juga waktu kecilnya diajari berdagang, belajar berdagang, lalu juga belajar mengembangbiakkan tentang pertanian, tentang perkambingan, tentang perairan, bagaimana Nabi ketika masyarakat kurang air, kurang makan. Nah, di mana ada umat Islam, di mana ada ulama, di mana ada Nabi, di situ ada solusi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tazra'una sab'a sinina da'aba. Nabi Yusuf menyampaikan, kalian ekonominya
akan ada tanda resesi. Oleh karena itu, hendaklah kalian menanam tazra'una sab'a sinina da'aba, safe. Jadi hati-hati mempergunakan harta, tidak terlalu boros, tidak terlalu pelit, tapi jangan membuat hutang baru. Kalau tidak memungkinkan, kita tidak yakin bahwa kita bisa mengolahnya. Tazra'una sab'a sinina da'aba. Selama paling tidak 7 tahun, berturut-turut. Itu surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat 47. Luar biasa kita. Perlindungan para yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 261, Al-Quran berbicara tentang habbah. Habbah itu biji. Kita tahu biji itu ya pertanian. Ayat tentang pertanian. Luar biasa. Apabila kita membudidayakan sesuatu habbah, suatu biji, agar ambatat sab'a sanabil, agar tumbuh 7 kali lipat hasilnya, buahnya, tangkainya, maka dari itu akan melahirkan mi'atu habbah, keberkahan sampai 100 kali lipat, belum kelipatan-kelipatan yang lain, yudha'ifu liman yasha, baik itu kelipatan masalah duniawi maupun ukhrawi, wallahu wasi'un alim. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembangkan, berusaha mencontohkan, menjelaskan, dan menetapkannya, diabadikan diantaranya di dalam Muslim 1552, Ahmad juz 6 halaman 420 diceritakan dari sahabat Jabir, ma min muslimin, setiap orang Islam, yaghrisu gharsan, yang menanam, ini tentang pertanian, au yazra'u zar'an, menanam, berkebun, fayakulu minhu tayrun, lalu dari tanaman itu mengambil manfaat burung, manusia, burung, sehingga kita bisa membantu perekonomian kebutuhan orang lain. Sampai jangankan manusia, burung pun bisa kita bantu. Au insan, atau kebutuhan manusia. Lalu dari tanaman kita itu dipetik tanpa sepengetahuan kita, diambil, dimakan oleh burung, oleh manusia, atau siapa saja yang sangat membutuhkan. Sekarang banyak orang memberikan, menaruh sesuatu makanan, dicentelin di pinggir jalan supaya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ada yang nyentelin sepatu, ada yang nyentelin apa, mungkin helm, mungkin sandal, apa semua kebutuhan masyarakat, mungkin beras, mungkin sayur, mungkin ikan, mungkin cabai, mungkin bawang, dan lain sebagainya, mungkin uang, au insanun au bahimatun, atau hewan, illa kana lahu sadaqah, itu semua nilai sadaqah, Masya Allah. Agar kita rajin memproduksi baik pertaniannya dan yang berhubungan dengan itu, lalu diiming-imingi bahwa itu perbuatan yang sangat baik, harum dan diridhoi oleh Allah dunia dan akhirat. Wazira'atu, ketika berusaha menafsiri Al-Quran, surah Al-Baqarah di ayat 261 tadi, wazira'ati min furudil kifayah, memang pada dasarnya bertani tentu memang kita berusaha itu dari berbagai sudut. Dari segi pertanian saja memang bisa dikatakan itu fardu kifayah. Fayajibu alal imam, namun demikian ada yang bertindak di bidang teknologi, ada di bidang pertanian, silahkan. Tapi itu fayajibu alal imam, maka wajib bagi pemimpin, RT, RW, sampai gubernurnya, sampai presidennya, sampai ulamanya, harus memberikan fatwa ayyujbiran nasa 'alaiha, bahwa kita dianjurkan untuk mempergunakan pot-pot, lahan-lahan yang ada di depan, di samping, di belakang rumah kita,
Misal di situ kita nanam cabai, nanam sayur, dengan demikian ketergantungan kepada orang lain itu berkurang. Luar biasa. Wa ma kana fi ma'naha min gharsil asyjari. Luar biasa. Ini tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 291 di sebelah kiri. Wa hukiya anil Mu'tabadi annahu qala, Al-Mu'tadah ini katanya bermimpi, ra'aitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saya bermimpi diberikan nasihat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an fil manami. Yunawiluni mishatan, dalam mimpiku itu aku diberi mishah oleh Sayyidina Ali, cangkul. Wa qala, dan menyampaikan Sayyidina Ali, sembari beliau menyampaikan, Sayyidina Ali, khudha, ini pegang cangkul. Fa innaha mafatihu khazainil ardh, karena cangkul ini merupakan alat agar kita untuk berusaha. Kalau sekarang mungkin pulpen, mungkin HP untuk berusaha sebagai khalifah fil ardh. Jadi membudidayakan bumi. Ya, cerita seperti ini juga ada dikutip juga di dalam Al-Qurtubi juz 3 halaman 291 di tengah di sebelah kiri. Sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah menangis terseduh-seduh. Anna Arabiyan atahu faqala, ya Umarul khairi juzital jannah ukasu bunyati wa ummahunna. Wahai Sayyidina Umar, kata orang Arab desa yang datang menghampiri Sayyidina Umar dari kejauhan, berkenanlah engkau membantu kebutuhan bunayati, anak-anak putriku, kelaparan. Dia butuh juga pakaian agar auratnya tertutup. Wa ummahunna, dan istriku juga, semua kaum perempuan yang ada di sekitarku butuh bantuan makan, butuh juga bantuan pakaian agar auratnya bisa tertutup. Jangan lupa, dari makanan itu juga, mohon maaf ya, melahirkan dengan keadaan terpaksa. Tidak ada orang yang mau menjual harga diri, tapi karena terpaksa, harga dirinya, rasa malunya, lalu ya begitulah seterusnya. Apalagi seorang perempuan, kasihan. Ketika orang meminta, apabila betul-betul dia, betul, bukan penipu, maka wajib kita membantu semampu kita. Umar, berkenanlah engkau membantu. Engkau akan yuzital jannah. Kamu akan mendapatkan jannah. Wa kun lana minaz zamani junnah. Uqsimu billahi lataf'alanna. Ya Allah, Sayyidina Umar, mudah-mudahan saya berharap engkau termasuk hambanya Allah. Di setiap waktu, di setiap saat, kau berkenan membantu orang. Dan saya yakin, uqsimu billah lataf'alanna, saya yakin kamu mampu. Ini juga pelajaran. Kita minta tolong harus betul-betul kepada mampu. Kalau kita minta tolong kepada orang yang kadang-kadang mampu, kadang-kadang tidak mampu, atau kita jangan memaksakan. Karena keadaan orang itu sekaya apapun kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. ATM saja kadang-kadang penuh, kadang-kadang kosong. Jadi mohon kalau apabila belum dibantu saat itu, jangan sampai kita menuduh yang tidak-tidak. Qala Umar, illam af'al yakunu madza? Kalau saya saat ini belum bisa bantu, bagaimana? Qala idza Aba Hafsin la adhabanna. Sayyidina Umar, kata orang Arabi tadi, apabila saat ini Anda belum bisa membantu, enggak ada masalah, kami akan mundur, kami akan pulang. Tapi apabila masih ada, ini kesempatan yang sangat baik bagi Anda untuk membantu kami. Demikian juga bagi kami, sangat membutuhkan detik ini. Kami lagi membutuhkan payung karena ini hujan. Nanti kalau sudah nggak hujan, mohon maaf, kami diberikan payung, ya terima kasih. Tapi bukan pada waktunya, kira-kira begitu, mohon maaf. Qala, idza dhahabta yakunu madza qala? Kalau kamu pulang bagaimana kalau waktu ini sampai terlewati? Perempuan Arabi itu, laki-laki Arabi itu mengatakan lagi, takunu an hali la tus'alunna yauma takunul u'tiyatuhanna.
Masya Allah, Sayyidina Umar, mohon maaf, kami tidak maksud menggurui. Tapi detik ini disaksikan oleh Allah. Kamu, Sayyidina Umar, kamu adalah oknum pejabat. Ketika saya menderita seperti ini, detik ini disaksikan oleh Allah. Penderitaanku, penderitaan anakku, penderitaan istriku, itu detik ini disaksikan oleh Allah dan besok kamu akan ditanya di hadapan Allah tentang penderitaan kita ini semua. Yauma takunul u'tiyatu hanna, di saat sebenarnya apabila kamu mampu, pemberian yang sekecil apapun itu mudah bagi kalian. Wa mauqiful mas'uli bainahunna imma ila nari wa imma jannah. Dan hal seperti ini, keadaan seperti ini bisa membuat mohon maaf, kamu besok ke nar, bisa juga ke jannah. Setelah melihat dialog seperti itu, fabaka Umar, maka nangislah siapa Sayyidina Umar, hatta ikhdallat, sampai basah kuyup lihiyatuhu, apa jenggotnya Sayyidina Umar. Summa qala, kemudian mengatakan siapa Sayyidina Umar, ya gulam. Sayyidina Umar menyampaikan kepada pembantunya, a'tihi komisi, tolong berikan bajuku ini. Ketepatan saat ini aku cuma satu, dalam pengertian begini ya, orang Arab itu kan kita tahu pakaian orang Arab, ada pakaian luar, ada pakaian dalam. Jadi tetap aja Sayyidina Umar tidak lepas semua baju telanjang bulat, tapi tolonglah ini kasih bajunya, tentu baju luarnya. Cuma satu-satunya cuma itu. Hadza lidzalikal yaum la li syi'rihi. Bukan karena syairnya, wallahi la amliku ghairah. Pada dasarnya saya tidak punya saat ini, itu hanya itu. Ketepatan lagi tidak ada, tapi ya sudahlah. Karena itu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, melalui kejadian Covid seperti ini, kita harus bantu orang lain menurut kemampuan. Demikian hal yang lain. Cerita seperti ini cuplikan ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 292, di sebelah kanan ketika mencoba menjabarkan dari Al-Baqarah 261 ketika mencoba menghubung-hubungkan seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 263. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Qaulun ma'ruf, ketika kita berhadapan dengan orang yang perlu kita bantu, kadang ada kalanya kita lagi mampu, ada kalanya kita lagi tidak mampu. Maka dalam keadaan tidak mampu atau ada kebutuhan yang lebih mendesak dan lain sebagainya, tetap kita harus bersikap yang baik, ma'ruf. Jadi doa, kita mendoakan kepada orang itu, mudah-mudahan Allah memberikan solusi, kemudahan kepada orang yang meminta. Wa ta'nis, tetap bersikap santun. Wa tarajjiyah, tetap memberikan harapan, jangan pernah memutus harapan. Saya doakan kalau saya saat ini belum bisa bantu, insya Allah lain waktu apabila kami ada rezeki, tinggalkan nomor telepon di sini. Insya Allah kami akan WA kalau sudah tiba waktunya. Dan lain sebagainya. Atau tinggalkan alamat, atau di mana kamu tinggal, insya Allah akan kami cari, kira-kira begitu. Biar kami yang datang, bukan Anda yang datang ke tempat kami. Oleh karena itu, al-kalimatut thayyibah sadaqah. Wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin. Paling tidak itu wajhin talqin. Wajah yang manis, muka yang penuh dengan senyum. Al-kalimatut thayyibah sadaqah. Wa kullu khatwatin tamshiha ila salati sadaqah. Wa tumitul adha anit tariqi sadaqah. Ya, sedekah itu memang banyak. Pergi ke masjid, sedekah. Membuat jalan, ya, jalan supaya mudah, luas, terang, aman, tentram. Gangguan di jalan berkurang, kenyamanan jalan diperbaiki. Itu juga nilainya sedekah. Seperti yang disampaikan oleh Nabi melalui lisannya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Di antaranya di Bukhari 2891, 2989, Muslim 1009. Kalau dari sahabat Abi Dzar, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin, itu Muslim 2626.
Suatu ketika, kalau di Bukhari ada lagi cerita, mohon maaf, seperti orang yang abros, belang, akra, yang mohon maaf di kepalanya ada penyakit, a'ma, ada juga orang yang tidak bisa melihat, tapi atas izin Allah dia bisa sembuh. Lalu ada orang yang minta tolong, minta bantuan, maka yang abros, yang belang, dan akra, orang yang kepalanya ada sakit, beliau setelah dia berada di puncak yang nyaman, beliau lupa kepada penderitaan umat, maka orang yang akma, yang penglihatannya kurang ini nanti dia, saya dulu tidak bisa melihat, atas izin Allah saya bisa melihat, maka apa yang bisa saya bantu? Tidak, sebenarnya saya tidak butuh bantuan Anda, tapi saya diutus oleh Allah berbentuk manusia yang butuh bantuan, tapi alhamdulillah Anda berkenan membantu seikhlasnya, maka terima kasih. Orang yang buta terus jaya dunia akhirat, sedangkan yang abros dan akra kembali lagi dia mendapatkan penderitaan dan cobaan yang lain. Ra'aitu aliyan fil manami faqultu ya amirul mu'minin. Aku bermimpi, kata Bishop bin Al-Haris. Aku bermimpi, memimpikan Sayyidina Ali fil manami faqultu ya amirul mu'minin. Kulli syai'an yanfa'uni Allahu bihi. Qala ma ahsana atfal awniya'i 'alal fuqara'i raghbatan fi thawabillahi ta'ala. Sayyidina Ali dalam mimpinya itu memberi nasihat kepada Bishr bin Al-Haris. Orang yang paling bagus adalah orang yang kaya, tapi dia tetap berlaku baik kepada orang fakir, fuqara. Kenapa? Dia bukan mengharap apa-apa, tapi raghbatan fi thawabillah, karena mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, wa asana min hutihal fuqara'i 'alal aghniya'i thiqatan bi maw'udillah. Tapi di sisi yang lain, ada orang yang lebih baik dari itu, yaitu orang fakir, para fuqara yang tidak menggantungkan hidupnya, zahir maupun batin, kepada orang-orang kaya, thiqatan bi maw'udillah, karena dia percaya bahwa Allah ketika berdoa dan berusaha sekecil apapun, pasti Allah tidak akan lupa, tidak akan tidur, pasti Allah akan memberi sesuai kebutuhan dan usaha kita. Luar biasa. Kita secara zahir memang minta tolong kepada orang kaya, tapi hati kita selalu tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Amirul Mukminin zidni fawalla wa huwa yaqul. Kemudian dalam mimpinya Bishr bin Al-Haris ini minta lagi, tolong Sayyidina Ali, tolong kau berkenan tambahin nasihatnya kepada kami. Kemudian Sayyidina Ali menyampaikan lagi, qad kunta maitam fasirta hayya wa an qalilin tasiru maita. Ingat bahwa kamu tadinya bukan siapa-siapa, kamu menjadi manusia, hidup dan lain sebagainya. Fakhrab bidaril fana'i baitan wabni bidaril baqa'i baitan. Di sisa umur ingat bahwa ada dunia, ada akhirat. Wa maghfirah, ketika kita menghadapi orang yang perlu kita bantuan, kita perlu bisa as-satru lil khallah. Wa su'i halatil muhtaj, yaitu perlu kita menutupi bahwa ada orang yang butuh kepada bantuan kita. Ini satu sisi. Wallahu waniyyun halim. Allah memerintahkan seperti ini, bukan Allah butuh, tapi Allah mengajarkan supaya kita bermanfaat dan menjadi punya tiket untuk ke jannah. Dan Allah itu halim, Allah itu santun, Allah tidak langsung menyiksa hambanya yang salah, yang menghardik orang fuqara, demikian juga sebaliknya. Penjelasan seperti ini diabadikan juga di dalam tafsir Al-Qurtubi, juz 3 halaman 294-295. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbita. Al-Baqarah 265 ini juga berbicara tentang masalah pertanian, pembudidayaan bumi. Ibtigha'a mardatillah, perikanan, perkebunan dan lain sebagainya. Bicara tentang kamathali jannah birabwah, kebun. Kalau kita ingin berhasil di dalam bercocok tanam, berusaha, maka kita bercocok tanam harus berada di rabwah. Rabwah itu dataran yang tinggi, asabaha wabil, yang bisa tanaman kita terkena matahari dari semua arah dan bisa terkena air hujan secara langsung. Ini satu sisi ya. Apabila terkena hujan deras, maka jannah itu akan fa'atat ukulaha, apalagi tanaman-tanaman yang bisa dimakan. Ini yang sangat dianjurkan, lebih diutamakan. Ukulaha, itu Al-Baqarah 265.
Jadi dalam keadaan bertanam yang diutamakan yang bisa dimakan dulu, ukulaha, buahnya. Maka ketika buahnya pingin berlipat-lipat di fa'illam yusibha wabil fatal. Maka harus berada di dataran yang tinggi, di samping pencahayaannya. Kalau tidak terkena air yang banyak, maka hujan rintik-rintik pun, air sedikit pun bermanfaat. Wallahu bima ta'maluna basir, seperti di Taif itu, seperti juga di Malang, demikian juga di Sukabumi, itu di Puncak, itu kan dingin luar biasa. Jauh sebelumnya 14 abad yang lalu, Al-Quran sudah berbicara tentang tempat yang sangat bagus, Baqarah 265. Ini semua harus kita lakukan karena ibtigha amrobatillah, mengharap keridhaan dari Allah, wa tasbit, dan timbul dari perasaan kita, langsung mulai tasbit, jangan menunggu waktu, langsung bergerak ke depan, samping, pot-pot semua, bahkan plastik bisa kita kasih di situ tanah, lalu digantung misal, langsung kita menanam cabai, tomat, dan sebagainya. Yukiruna, dan ini merupakan keyakinan bahwa Allah akan meridhai usaha seperti ini. Yukiruna bi anna Allah Ta'ala yusbitu 'alaiha wa tathbitan min anfusihim li thawabiha bi khilafil munafiqil ladzi la yahtasibu thawabah. Lalu Nabi menjabarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 265 ini mempraktekkan, diantaranya Nabi menyampaikan, la yatasaddaqu ahadun bitamrah, setiap orang yang bisa membantu kebutuhan keluarganya, kebutuhan orang lain, meskipun satu korma, sekecil apapun. Di dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, Bukhari yang lain, itu meskipun sebilah korma, min kasbin thayyib, yang penting dihasilkan dari usaha yang halal, yang thayyib, illa akhadahullahu biyaminih. Pasti Allah akan menerima, merestui biyaminih. Biyamini itu bukan tangan kanan Allah, karena Allah tidak butuh tangan dan tidak punya tangan. Seperti manusia butuh tangan, ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, itu Asy-Syura ayat 11, qul huwallahu ahad Allahus samad. Jangan sampai Allah punya tangan, tangannya kanan semua. Ini maksudnya akhadahullahu biyaminihi. Allah pasti meridhai, menerima, bersyukur, berbahagia, dan membalas dengan kebahagiaan dunia akhirat bagi orang yang mau bisa membantu orang lain dengan usahanya sekecil apapun. Oleh karena itu, ketika ada kurban, maka darahnya itu sebelum jatuh ke tanah, itu jatuh ke tangan Allah. Meskipun hadis itu dhaif, memang dhaif, kita harus perlu sampaikan bahwa hadis itu dhaif, tapi maksud pemahamannya adalah sebelum itu darah jatuh ke tanah, tapi Allah sudah meridhai usahanya. Sebelum kita haji, tapi karena COVID, lalu kita tidak berangkat, Allah sudah bangga dan sudah menerima usaha haji kita. Fayurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana mengembangkan siapa salah satu kalian fuluwahu, kepada harta kalian sekecil apapun menjadi berkembang biak atas ridha Allah, au fasilahu, atau ternak onta kalian dari kecil menjadi besar, hatta takuna mithlal jabali au a'dhama, sampai seperti gunung atau lebih besar. Ini seperti yang disampaikan oleh Nabi, disampaikan lagi oleh sahabat Abi Hurairah di dalam Bukhari 1410 dan sahabat yang lain Muslim 1014. Lalu sebelum mengakhiri, kita lihat lagi di dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam Bukhari 363, wa alaihi jubbatun syamiyah, bab salati fil jubbati syamiyah. Mohon maaf, kami minum dulu. Ini pelajaran. Ketika Nabi sangat memperhatikan ekonomi masyarakat, Nabi memberi contoh. Nabi pernah sholat memakai jubah syamiyah. Jadi Nabi itu jubah syamiyah, kita tahu Syam itu waktu itu negara belum Islam. Artinya kita memakai gamis produk Cina itu boleh. Kerjasama dengan orang non-Islam itu boleh. Yang penting saling menguntungkan. Tapi kalau itu merugikan, apalagi merugikan agama, maka tidak diperkenankan. Tapi yang diutamakan memang berbisnis dengan sesama umat Islam. Karena dia butuh untuk biaya kontrakan, bayar sekolah, istrinya yang mau melahirkan, dan lain sebagainya.
Tapi kalau dalam keadaan standar, boleh kita memakai produk-produknya orang kafir. Wa alaihi jubbatun syamiyah. Bukhari 363. Li jawasi salati fi thiyabil kufari ma lam yatahaqqaq najasatuha. Lalu nanti berkembang pendapat apakah harus dicuci dulu apa tidak. Wa kana Syam idza kadaru kufrin annal jubbata kanat sufan wa kanat min thiyabir Rum, apalagi Romawi kita tahu sendiri. Lalu berikutnya yaitu hadis tentang jangankan kita dulu orang orang non Islam itu tentu berbisnis yang halal ya. Nah, bisnis yang halal ini kita potong sampai di sini dulu biar istirahat sejenak, lalu habis ini kita lanjutin dengan Bukhari 364 lalu masuk kepada materi Bukhari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwan akhwat para pendengar radio Sotrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dengarkan bersama-sama kajian yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Sanusi dalam pembahasan mempelajari hadis Bukhari dan dibantu di kitab Fathul Barinya di juz yang ke-9. Dan ikhwan akhwat kami membuka untuk ikhwan akhwat yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung saja menghubungi di line interaktif kami di line telepon di 0218451512. Untuk ikhwan akhwat yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui layanan WhatsApp bisa di 08111199720. Ikhwan akhwat kami lihat sejenak, pastikan Anda tetap di Radio Sotrahim untuk Islam yang satu. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih mendengarkan di acara kami di radio kesayangan Anda di AM 720 Radio Silaturahim. Dan pagi hari ini sedang berlangsung acara kajian kita Fathul Bari bersama narasumber kita Ustaz Ahmad Sanusi. Di segmen yang pertama kita sudah dengarkan nasihat dan juga tausiah yang disampaikan oleh guru kita. Dan di segmen kedua ini kami membuka sesi tanya jawab. Kita akan bacakan pertanyaan yang termasuk dan yang sudah masuk di pagi hari ini. Baik, Pak Ustadz, kita langsung saja bacakan pertanyaan yang sudah masuk di tablet kami. Ada 3 pertanyaan yang akan kami bacakan. Datangnya pertama dari Bapak BHK di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, umumnya di masyarakat menguburkan ari-ari itu ditaburi bunga, dikasih kurungan, juga dikasih lampu. Itu bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustadz, ini datangnya dari Bapak Maman di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sama Sanusi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya. Ustadz, maaf, di tempat saya ada suatu kelompok, mereka mendapatkan wasiat dari guru mereka, yaitu untuk kalian semua pengikutku, jika kalian mendapati kesulitan ukhrawi atau duniawi, maka datanglah ke makamku dan bacalah apa yang telah saya ijazahkan kepada kalian. Mohon maaf Pak Ustadz, ini apakah termasuk musyrik atau murtad? Syukron. Pertanyaan selanjutnya ini dari hamba Allah di 081268 sekian-sekian di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau dulu di zaman Rasul, apa yang dilakukan Rasul sebagai seorang pemimpin dalam keadaan ekonomi negara seperti saat ini, Pak Ustadz? Mohon nasihat dan pencerahannya, dan semoga bisa diaplikasikan oleh pemerintahan kita saat ini. Syukran, Pak Ustadz. Ada 3 pertanyaan, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi itu menyampaikan Al-Quran, dan yang disampaikan bahasa Nabi itu namanya Al-Hadis.
Jadi yang dilakukan oleh Nabi ya seperti yang kita bahas dari tadi, bagaimana tentang Al-Quran, As-Sunnah menyampaikan agar kita menguasai masalah ekonomi, tazra'una sab'a sinina da'aba, surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 47 dan lain sebagainya. Kuasai pasar, kuasai masalah ekonomi, kuasai masalah pemerintahan, teknologi dan lain sebagainya. Nabi tidak ada yang ditutup-tutupi, oleh karena itu tabligh. Lalu menguburkan ari-ari ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad karramna bani Adam. Jadi untuk menghargai sesuatu yang keluar dari bagian dari anak Adam, maka perlu dikubur. Ada yang seperti itu. Ada yang berpendapat kalau itu berbentuk kotoran, maka sama dengan kotoran yang lain, nggak dikubur juga nggak apa-apa. Oleh karena itu ada beda pendapat ketika orang haid itu ada tentang rambut maupun masalah kuku, apakah perlu dimandikan, apa dibuang begitu saja, terserahlah. Insya Allah sama-sama ahli surga. Bagaimana kalau ada pesan, kalau ada kesulitan datang ke kubur, bisa datang ke kubur supaya ingat mati. Kalau kita menemukan kesulitan, karena bilmar iwa ildon. Begitu kita mengingat tentang kematian, maka kesulitan kita itu bebannya menjadi berkurang. Karena yang depan kita aja orang mati. Selama kita masih hidup, masih ada kemudahan-kemudahan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Inna ma'al usri yusra. Usri itu ma'rifat, ada alnya, cuma satu. Tidak mungkin kesulitan mengalahkan kemudahan. Yusra itu nakirah. Dan Allah sudah menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudahan, kenikmatan Allah tidak pernah akan bisa diikuti oleh kesulitan. Terlalu banyak nikmat Allah. Jadi yang perlu diingat adalah nikmat Allah. Jadi nasihat seperti itu bisa diterima, bisa tidak, terserah. Jadi bagaimana kalau dikasih ijazah, baca yang diijazahkan. Kalau yang diijazahkan itu doa-doa dari Al-Quran, seperti Rabbana taqabbal minna, ya Allah kami ini udah berusaha, tolonglah terima usaha kami. Seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, doa yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi silahkan saja. Sambil Anda melanjutkan materi. Apa Pak Ustadz ya? Jadi pertanyaannya Pak Ustadz, gurunya Pak Ustadz yang memberikan nasihat kepada anggotanya atau murid-muridnya, kalau kalian butuh sesuatu ketika saya meninggal, datang saja ke kuburan saya dan mintalah dengan sesuai yang telah saya berikan ijazahnya, seperti Ustadz. Apakah itu termasuk musyrik atau murtad Pak Ustadz? Begitu, Pak. Kalau kami tidak berani mengatakan musyrik, karena menuduh orang musyrik itu berbahaya. Jadi seperti bola akan mental kembali kepada kita sendiri. Jadi mesti kami, karena ini juga bicara di muka umum, mesti kami juga berusaha husnudzon. Kalau kita tidak bisa menerima masing-masing, baik, nggak ada masalah, itu surga. Tapi dalam hal seperti ini lebih baik kita husnudzon. Kira-kira begitu. Itulah radio silaturahim yang berusaha untuk merukunkan, menyatukan, dan husnudzon. Dan rasil bukan bagian dari masalah masyarakat. Justru masalah masyarakat kepingin diselesaikan, dibantu penyelesaiannya oleh radio silaturahim. Tapi ingat bahwa radio silaturahim ini alat. Hanya sekedar alat. Jadi kalau ada apa-apa, jangan yang diserang radionya. Tapi oknumnya saja yang mungkin tidak sengaja. Ini mohon maaf ya, termasuk saya. Apabila ada kekeliruan, itu Sanusi, itu saya, bukan radio rasilnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bisa lanjut, Lanjut, Pak Ustadz. Bukhari 364 dari sahabat Jabir bin Abdullah yuhaditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'humul hijarata lil Ka'bati wa alaihi izaruhu. Nabi itu pernah kerja bakti. Kerja bakti mengangkat batu. Ikut kerja bakti waktu masih kecil, masih muda. Lalu biasa kita tahu pakaian orang Arab itu tidak satu. Ya, ada pakaian luar, pakaian dalam. Faqala lahu al-Abbas ammuhu ya bani ahi law halalta izaraka faj'altahu ala mankibaika dunal hijara. Kata pamannya yang bernama Abbas, bagaimana kalau kamu misal berkenan buka pakaian luarmu.
untuk menjadi ganjal, ditaruh di kedua pundakmu supaya ketika kamu memikul, mengangkat batu itu, batu tidak bersentuhan dengan kulitmu langsung supaya tidak lecet. Luar biasa ini kasih sayang sahabat Abbas kepada keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Nabi bekerja bakti. Dengan demikian, setelah Nabi buka baju untuk dibuat ganjal di kedua pundaknya, otomatis pasti Nabi masih pakai baju kan? Karena Nabi masih pakai baju, otomatis Nabi kerja bakti lagi kan, ngangkat batu lagi. Nah, begitu ngangkat batu lagi, fahallahu faja'alahu ala mankibahi fasaqata mausyian alaih. Nabi semaput pingsan setelah ngangkut batu lagi. Karena masih kecil, ini juga pelajaran bahwa mempekerjakan anak kecil itu dosa, tidak boleh. 14 abad yang lalu sudah tidak memperkenankan sebelum HAM menyampaikan. Apalagi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu akhir Al-Baqarah 286, demikian juga Al-Baqarah 127. Nabi Ismail bekerja setelah dewasa. Fama ru'iya ba'du dzalika uryanan. Maka setelah itu Nabi tidak pernah terlihat uryanan. Uryanan itu jangan diartikan bahwa Nabi telanjang bulat. Sebagaimana Nabi Musa telanjang bulat, tidak. Itu mana ada Nabi langsung telanjang bulat, nggak ada. Orang Arab itu punya kebiasaan, apalagi Nabi pakaiannya itu nggak satu. Jadi Nabi pakaian luarnya dipakai untuk menyubal, di atas kedua pundaknya ikut kerja bakti, lalu beliau kerja bakti lagi. Masa Nabi telanjang? Tidak kan? Nah, ini satu sisi. Jadi kita tidak berani begitu melihat hadis tentang uryanan, babu karahiyatit ta'rif fi shalah ghairiha, lalu kita menuduh hadis ini adalah palsu. Kalau saya nggak berani. Kenapa? Ya coba saja lihat munasabatul kalimat sebelumnya dengan kalimat yang lain. Tapi apabila ada yang berani mengatakan palsu hadis sahih, ya monggo saja. Karena begini, mohon maaf, kita menerima hadis, kita menolak hadis, itu dalilnya harus betul-betul mantap. Apabila tidak meyakinkan, sama-sama neraka itu. Jadi memang, dan kita berbohong, menerima maupun menolak atas nama Nabi tidak sama dengan orang yang lain. Itu Bukhari 107, kalau Az-Zubair Al-Mughirah 1291, Abdullah bin Amrin 3461, 6197, atau Abu Hurairah yang 110. Jadi ini satu sisi. Di sisi yang lain, hubungannya dengan ekonomi, orang kafir Quraisy dulu itu, waktu nanti pada akhirnya yang meletakkan Hajar Aswad itu kan Nabi. Ini kasusnya. Bukhari 364, 1582, 3829. Orang kafir Quraisy tidak Islam dulu itu kalau mau merenovasi Ka'bah harus uang yang dibuat beli batu bata itu, kalau bahasa kita itu harus harta yang halal. Bagaimana dengan kita? Nah, apalagi kenapa dulu itu orang kafir Quraisy satu sisi ya, kenapa dia telanjang waktu tawaf? Itu karena dia beranggapan baju-baju yang dia pakai itu sudah pernah pakai untuk berbohong, berkhianat, melakukan dosa, sehingga dia merasa bahwa tidak ada baju yang pantas dipakai. Ini satu sisi. Tapi satu sisi ya tidak benar juga karena harus pakai baju kan. Ini satu sisi. Lalu ولا تجعلوا فيها مالا أخذ وصبا ولا قطعت فيه رحيم ولا انتهكت فيه ذمة. Fathul Bari juz 7 halaman 185. لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيبة ولا تدخلوا فيها مخربين ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. Itu sama. Inna Quraisyan taqarrabat li bina'il Ka'bati ay bin nafaqati at-tayyibah fa'ajazat fataraku ba'dal baiti fil hajri. Itu fataraku ba'dal bait fil hajar. Itu satu sisi seperti itu. Anna Quraisyan lamma banatil Ka'bata kana umrun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam 25 sanatan. Fathul Bari juz 7 halaman 185. Waktu itu yauma'id syab,
فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا نحكم بيننا أول من يخرج من هذه السكة فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول من خرج منها. Fathul Bari juz 7 halaman 185. Ada juga di 357 di mana umat Islam di situ ada solusi. Suatu ketika ada namanya Ummi Hani. Ummi Hani ini sedikit berselisih. Ummi Hani ini masih bint Abi Thalib, berselisih pendapat dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu, ya Rasulullah, za'ama ibnu ummi annahu qatilun rajulan qad ajartuhu fulan ibn Hubairah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad ajarna man ajarti ya ummahani. Kata Sayyidina Ali, Ja'dah bin Hubairah ini waktu itu tidak minta perlindungan. Dia minta perlindungan kepada Ummi Hani. Oleh karena itu, kata Ummi Hani, tolong ini diselamatkan. Sedangkan menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, karena waktu itu Ja'dah bin Hubairah ini telah berusaha membunuh sahabat Khalid bin Walid waktu Fathu Mekah 8 Hijriah, maka tidak ada perlindungan bagi orang yang betul-betul mau membuli umat Islam kecuali apabila bertaubat. Jadi dua-duanya betul. Oleh karena itu Nabi merukunkan dua-duanya sampai menyampaikan beliau qad ajarna man ajarti ya ummahani. Insyaallah Ja'dah bin Hubairah ini sudah tidak membahayakan umat Islam. Oleh karena itu, perlindunganmu, wahai Ummi Hani bin Abi Thalib, demikian juga pendapatmu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dua-duanya baik dan benar. Di mana ada umat Islam, di situ ada solusi. 357. Ada seorang perempuan, ketika waktu itu, karena keadaan resesi kalau bahasa kita ya, ekonomi belum memungkinkan, ada seorang makmum laki-laki yang hanya pakaiannya sederhana, hanya pakaiannya diiketin sarungnya di lehernya. Maka Nabi memberikan solusi. Nabi tidak mencaci maki orang yang hidup dalam keadaan penuh keterpaksaan itu, sehingga dia sholat, dia saking pingin sholat berjamaah berpakaian sederhana. Demikian juga kepada perempuan, Nabi memberikan solusi. Solusinya bagaimana? La tarfa'na ru'usakunna hatta yastawiyar rijalu julusan. Tolong ibu-ibu nanti kalau sholat, di samping kalau dimungkinkan jangan dekat-dekat dengan laki-laki. Kalau nanti apabila laki-laki sudah selesai sujud, maka ibu jangan berdiri dulu. Jangan sama dengan mereka kaum laki-laki. Tapi sampai betul-betul laki-laki itu yang di depan kita paling tidak itu betul-betul sudah berdiri. Baru kita berdiri. Tujuannya apa? Supaya tidak melihat aurah laki-laki. Di mana ada umat Islam, disitulah ada solusi. 362, 814, 1215. Demikian juga solusi-solusi yang lain. Kami kembali begini. Ini mohon maaf. Hukum ya. Hukum belajar hadis seperti kita sekarang ini, hadis Bukhari maupun hadis yang lain. Itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau di tempat itu tidak ada yang belajar sama sekali, maka fardu ain. Seperti hukum sholat. Wa hukmuhu annahu fardu ain ala man yunfarada bihi wa fardu kifayah inda ta'addud. Kenapa? Ini berangkat dari Al-Quran surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Demikian juga ati'ullah wa ati'ur rasul. Kita taat kepada Rasul dalam rangka melaksanakan semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Demikian juga talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu wajib. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Demikian juga An-Nahl ayat 43. Jadi mohon maaf, orang baik itu tidak kurang elok, kurang tepat apabila berpendapat bahwa
hadis Bukhari dan semua hadis itu bukan syariah. Mohon maaf, kurang tepat dan tidak elok. Jadi apabila orang yang baik itu berbicara seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara, kenapa ini begini? Karena menuduh orang lain kembali kepada riwayat. Janganlah. Tidak elok, tidak tepat apabila kita orang alim bicara seperti itu. Sepertinya kita beranggapan bahwa Imam Bukhari dan semuanya, Nabi, para sahabat, para tabi'in, dan semua para imam seperti Imam Malik, Muwatta, itu semua bukan syariah dan kembali kepada riwayat. Hanya kita saja yang kembali kepada Al-Quran. Tidaklah. Jadi jangan sampai seperti itu. Lagi pula, ini bisa berpengaruh kepada keimanan kita. Bagaimana tidak? Apabila kita menyingkirkan riwayat, maka pengaruh. Contohnya, sholat itu subuh 2 rakaat dari mana? Quran tidak ada, cuma suruh sholat. Itu hadis. Sholat subuh dikeraskan, itu hadis. Kita haji. Haji dari mana? Haji itu kita suruh haji. Tapi ketika haji tawaf 7 kali dari mana? Apa kita tawaf cuma sekali saja? 7 kali itu dari al-hadis, riwayat. Ketika kita ihram itu pakaiannya putih, tidak berjahit. Itu dari mana? Dari riwayat. Apakah itu bukan syariah? Lalu kita tidak boleh memakai parfum waktu ihram. Itu apa? Riwayat, bukan syariah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ini satu pelajaran ya. Nabi hanya menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Salat sebagaimana kami salat. Jadi itu juga wal yatawafu bil baitil atiq, itu Al-Qur'an, fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Nah, itu musyrik menduakan Quran. Masya Allah. Allah itu mampu kalau kita hidup tetap hidup, tapi Allah menyuruh kita makan, menyuruh kita bekerja, berarti musyrik dong. Allah mampu, kenapa nggak langsung saja memberikan nyawa, menghidupkan, mencabut orang mati, mampu. Kenapa kok nyuruh wahyunya melalui malaikat Jibril, melalui malaikat Israel, segala macam. Berarti itu musyrik. Tidak. Jadi itu merupakan wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi ini pelajaran, mudah-mudahan jangan sampai kita ya kira-kira begitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar sholat itu apa langsung dari Allah? Tidak kan? Kita belajar kepada malaikat Jibril melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan mampu dan tidak musyrik kan? Itu supaya malaikat Jibril punya tiket ke surga. Itu di Bukhari itu. Ketika Nabi belajar sholat kepada malaikat Jibril, kita belajar sholat kepada Nabi. Bukhari 3221. Fathul Bari juz 6 halaman 375, 383. Ini satu sisi seperti tadi. Kalau dalil tentang pertanyaan kubur, masalah tadi itu yang bertanya itu bisa dilihat di Bukhari 857, 1247 sampai 1340. Jadi, lalu kita lihat lagi, mohon maaf ya, kita di dalam tawaf itu pakai romal, lari-lari kecil. Sa'i juga pakai lari-lari kecil. Apakah itu bukan syariah? Belajar dari mana kita? Itu belajar dari riwayat, dari hadis. Kalau riwayat itu bukan syariah, dosa iya, tapi riwayat syariah yang sesuai dengan Al-Quran. Nah, itulah jangan sampai riwayat yang sesuai dengan pendapat kita. Karena penafsiran banyak, riwayat juga banyak. Dan kalau memang itu palsu, sampaikan. Kalau itu hasan, sahih, dhaif, sahih, hasan, dhaif, sampaikan. Tapi kalau kita terlalu mudah menerima hadis, terlalu mudah juga membuang hadis, itu juga masalah. Mesti harus kuat juga dalilnya. Itu romal lari-lari kecil itu hadis Bukhari 1605, termasuk hadis-hadis yang lain. Kalau ini bukan syariah, berarti nggak usah romal kita, nggak usah lari-lari kecil, nggak usah sa'i. Bukhari 1605, Fathul Bari juz 3, halaman 600 sampai 603. Demikian juga selalu kama ra'aitumuni usalli, Bukhari 7283, Fathul Bari juz 13, halaman 287, 297. Demikian juga masalah romal, itu lari-lari itu kecil di sekitar Ka'bah itu, Bukhari 1602, 4257, 4256. Dan 4 dan
Kita lihat lagi. Ketika kita nggak pakai parfum, ketika ihram, itu kita belajar dari riwayat, belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu itu kehendak Allah. Itu hadis Bukhari 270, 271, 1538, 5918, 5923, Fathul Bari juz 1, halaman 502, 503. Demikian juga, mohon maaf, apabila kita menuduh bahwa Imam Bukhari harus bertaubat karena misal dituduh menyebarkan hadis palsu, mohon maaf. Di samping siapa saya? Kalau saya tidak berani, karena saya, Sanusi ini baca Quran saja banyak salahnya. Kata yang benar itu kan kata saya, kata pengikut saya. Ketika orang yang ahli mendengarkan, mohon maaf, banyak salahnya misal. Jadi saya nggak berani. Khawatir terkena hadis ketika idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Jangan-jangan kita yang benar yang mesti bertaubat. Jangan-jangan Qur'annya benar, justru kita pakai untuk sesuatu yang kurang pas. Jangankan malah kita yang kurang pas. Bukhari 6100, 6104, 6105, Fathul Bari juz 10, halaman 630, 632. Demikian juga di dalam misal kita nggak berani mengatakan seperti muwatta'nya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, itu dianggap bukan syariah kalau kami nggak berani. Karena beliau hidup di tahun-tahun dekat dengan Nabi. Mulai dari 164. 1-2 abad setelah itu. Sedangkan kita 14 abad ke belakang. Masya Allah. Kalau kami nggak berani. Lagi pula, terakhir boleh dicek nih di kitab ini. Disampaikan bahwa pernyataan seperti itu kurang tepat apabila keluar dari orang yang baik. Itu silakan dicek di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 1 halaman 72 sampai 75. Ini semua berangkat dari Al-Quran surah An-Nahl 44 itu bayyinal linnas. Demikian juga Al-Hasyr ayat 7 wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Demikian juga Al-Ahzab 36 wa ma kana lil mu'minin wa la mu'mina idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Demikian juga dalil-dalil yang lain silakan dicek, sudah kami sampaikan. An-Nahl 44, Al-An'am 90, Yusuf 108, An-Nisa 59. Dan penjelasannya bukan dari kami, seperti Al-Jauzi, misal tafsir 254, 255. Demikian juga berdasarkan berangkat dari Al-Quran Al-Hasyr 7, Al-Kahfi 110. Lah, kalau itu kan manusia, lah kita apalagi? Kalau Imam Bukhari manusia, apalagi kita? Demikian juga Al-Kahfi 110, Al-Hujurat 12, demikian juga Al-Hujurat ayat yang ke-11. Yang terakhir ini adalah Bukhari 5063, 5064. Ini Nabi mencontohkan bagaimana bahwa tentang pernikahan. Itu berangkat dari Al-Quran Al-Ma'idah ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu. Demikian juga berangkat dari Al-Quran, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizqi. Ini Al-Quran juga yaitu di Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 32 untuk menjelaskan Nabi saja, ini materinya aslinya, Nabi saja menikah. Tujuannya apa? Supaya menghilangkan nafsu yang tidak baik. Satu sisi. Kenapa Nabi ibadah? Kenapa Nabi tidur? Tidur supaya istirahat, supaya kuat, supaya sehat. Demikian juga menikah. Nabi menikah dan lain sebagainya. Karena materi kita selanjutnya adalah tentang pernikahan. Nabi menganjurkan agar menikah dan manfaat menikah itu sangat banyak. Baik di bidang dakwah dan untuk menunjukkan bahwa Nabi itu bukan tukang sihir dan lain sebagainya. Buktinya apa? Nabi ketika menikah bahkan istrinya itu lebih cinta kepada Nabi daripada keluarganya. Dan nilai ibadahnya, nilai perjuangannya, dan lain sebagainya. Bukan Nabi berarti dia butuh kepada hal-hal duniawi, tapi Nabi karena mengangkat harkat martabat kaum perempuan yang dinistakan. Dan ini akan disampaikan karena waktunya tidak cukup. Insya Allah akan kita sampaikan, pasti insya Allah didahulukan di pekan depan. Demikian, mohon maaf kami tidak bisa membaca, karena kalau ini dibaca paling tidak 15 menit
lagi. Maaf ya Ahi. Ya, Ustaz. Insya Allah kami cukupkan di sini. Ini sebenarnya yaitu dari di Bukhari, yaitu juz 9, mulai halaman 129 sampai 143, mulai dari hadis Bukhari 5063 sampai 5070. Demikian kami mohon maaf atas segala kekurangan kami, dan kami mohon maaf terhadap sengaja atau tidak sengaja dosa-dosa dan kekeliruan kami. Mudah-mudahan kita dipertemukan dunia akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat para pendengar radio Soprahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian acara kita di kajian kita Fathul Bari di edisi hari ini, itu di hari Sabtu. Semoga dapat bermanfaat apa yang Ustaz Ahmad Sanusi sampaikan kepada kita semua, dan kami ucapkan jazakallah kepada Ustaz Ahmad Sanusi yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ikhwan akhwat pendengar radio Soprahim. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat menambah keimanan dan juga ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan selalu kita doakan semoga Ustaz Ahmad Sanusi selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya, dan juga keridhaan dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih ikhwan akhwat yang telah memberikan pertanyaannya melalui layanan WhatsApp. Semoga kuota yang dikeluarkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin. Dan kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan kita yang telah merelay acara kita di pagi hari ini, yaitu yang berada di Batam melalui Radio Sela FM di 104,3 yang dipancarluaskan bisa didengarkan melalui di Singapura dan juga di Johor, Malaysia. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga rekan-rekan kita yang ada di Batam, ada Pai dan juga ada Mustaqim, Agus, dan juga teman-teman kita yang lainnya. Dan juga di Magelang ada di Radio Almas FM di 98,9, dan juga di Radio Pontianak ada di Radio Madinah di 90 FM, di Sukabumi melalui Radio Latansa FM di 96,9 FM ada Bapak Teguh, dan juga ada Rasal di Palembang, Radio Salam Sriwijaya di 100 FM, dan di Radio Bondowoso ada Radio Soprahim FM di 107 FM, dan di Banyuwangi ada Radio Suara Habibullah di 94,8 FM, dan juga yang berada di Semarang di Lusana Number 1, dan juga yang berada di Yogyakarta juga. Semoga kita selalu istiqomah dalam menyiarkan dakwah Islam. Akhir kata, saya Muhammad Ali Swalim, dan juga kurasi yang bertugas di pagi hari ini ada Neza di kameramen, dan juga ada Fajar di meja operator. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih kami maaf, billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.